Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasa Fitri dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra dan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan analisis mengenai karya sastra dengan pendekatan teori mimetik. Namun mari kita ingatkan kembali, apa itu karya sastra? Karya sastra adalah ungkapan yang berasal dari hati, perasaan, pikiran, dan juga pengalaman manusia, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, dan mempunyai nilai keindahan di dalamnya. Dalam analisa kali ini, saya memilih salah satu jenis karya sastra, yaitu puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah, karya akan makna. Keindahan sebuah puisi disebabkan oleh diksi, rima atau irama yang terkandung dalam karya sastra. Beberapa pendekatan bisa kita gunakan dalam analisis pada sebuah puisi atau karya sastra. 1. Pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah pendekatan yang menganggap karya sastra itu merupakan tiruan, cerminan ataupun representasi alam maupun kehidupan atau dunia ide. 2. Pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif ialah pendekatan yang menganggap karya sastra itu sebagai ekspresi, luapan pikiran, ucapan, perasaan sebagai hasil imajinasi pengarang. Pendekatan pragmatik ialah pendekatan yang menganggap karya sastra sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu kepada atau bagi pembaca, tujuan keindahan, jenis, emosi, atau pendidikan. Keempat, pendekatan objektif. Pendekatan objektif menganggap karya sastra itu sebagai suatu yang mandiri, otonom, bebas dari pengarang, pembaca, dan dunia sekelilingnya. Pendekatan yang saya pilih analisis karya sastra puisi ini yaitu pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah pendekatan yang dalam mengkaji karya sastra berupa memahami hubungan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Kata mimetik berasal dari kata mimesis atau bahasa Yunani yang berarti tiruan. Dalam pendekatan ini karya sastra dianggap sebagai tiruan alam atau kehidupan. Dan ada juga tokoh-tokoh teori mimetik, yaitu Plato, dilahirkan di lingkungan keluarga bangsawan kota Athena. Semenjak muda sangat mengagumi Socrates, seorang filsuf yang menentang ajaran para sofis, sehingga pemikiran Plato sangat dipengaruhi sosok yang di kemudian hari menjadi guru tersebut. Salah satu pemikiran Plato yang terkenal ialah pandangannya mengenai realitas. Menurutnya realitas seluruhnya terbagi atas dua dunia, dunia yang terbuka bagi rasio dan dunia yang hanya terbuka bagi panca indera. Dunia pertama terdiri atas ide-ide dan dunia berkaitnya adalah dunia jasmani. Bahkan pemikiran Plato tersebut bahkan berhasil mendamaikan pertentangan antara pemikiran Herakleitos dan Parmenides. Pandangan Plato mengenai dunia tersebut terkait juga dengan konsep mimesis. Ada juga Aristoteles, lahir di Stagirus, Makedonia di daerah Turki, Yunani Utara. Ia belajar di sekolah filsafat yang didirikan oleh Plato dan tinggal di akademi hingga Plato meninggal dunia. Ada juga Abrams, lahir di Jewish, tanggal 23 Juli 1912, Class of 1916, Profesor Emeritus Sastra Inggris, telah menjadi anggota dari Departemen Bahasa Inggris di Cornell Universitas sejak 1945. Dia adalah otomatis pada literatur abad ke-18 dan 19, kritik sastra dan romantisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah mimetik. Pandangan tentang mimetik pertama kali diungkapkan oleh filsuf terkenal yaitu Plato, yang kemudian diungkapkan lagi oleh muridnya yaitu Aristoteles. Plato berpendapat bahwa seni hanyalah tiruan alam yang nilainya jauh di bawah kenyataan dan ide. Menurutnya lagi, seni adalah sesuatu yang rendah yang hanya menyajikan suatu ilusi tentang kenyataan dan tetap jauh dari kenyataan. Berbeda dengan Plato, Aristoteles menyatakan bahwa tiruan itu justru membedakannya dari segala sesuatu yang nyata dan umum karena seni merupakan aktivitas manusia. Dalam sebuah penciptaan, sastrawan tidak semata-mata meniru kenyataan melainkan sekaligus menciptakan. Dan ada juga
Mimetik berasal dari bahasa Yunani atau mimesis yang berarti tiruan dalam hubungannya dengan kritis sastra. Mimetik diartikan sebagai sebuah pendekatan yang dalam mengkaji karya sastra selalu berupaya untuk mengaitkan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Perbedaan pandangan Plato dan Aristoteles menjadi sangat menarik karena keduanya merupakan awal filsafat alam. Merekalah yang menghubungkan antara persoalan filsafat dengan kehidupan. Dan pengertian mimesis atau Yunani perwujudan atau peniruan pertama kali dipergunakan dalam teori-teori tentang seni seperti dikemukakan Plato dan Aristoteles. Dan dari abad ke abad sangat mengaruh teori-teori mengenai seni dan sastra di Eropa. Kali ini saya mengambil salah satu puisi ciptaan sastrawan Indonesia yang terkenal yaitu Sapardi Djoko Damono, berarti beberapa puisi karya beliau. Saya mengambil puisi yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti. Sapardi Djoko Damono lahir 20 Maret 1940 di Surakarta. Ia adalah seorang pujangga Indonesia terkemuka. Ia dikenal dari berbagai puisi-puisi yang menggunakan kata-kata sederhana, sehingga beberapa di antaranya sangat populer. Masa mudanya dihabiskan di Surakarta. Pada masa ini, ia sudah menulis sejumlah karya yang dikirim ke majalah-majalah. Kesukaannya menulis ini berkembang saat ia menempuh kuliah di bidang bahasa Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sejak tahun 1974, ia mengajar di Fakultas Sastra, atau sekarang Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia. Namun, kini telah pensiun. Ia pernah menjadi dekan di sana dan juga menjadi guru besar. Pada masa tersebut, ia juga menjadi redaktur pada majalah Harisan, Basis, dan Kalam. Sajak-sajak Sapardi Djoko Damono begitu ia sering dijuluki oleh diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Sampai sekarang telah ada 8 kumpulan puisinya yang diterbitkan. Ia tidak saja menulis puisi tetapi juga menerjemahkan berbagai karya asing, menulis esai, serta menulis sejumlah kolom atau artikel di surat kabar atau termasuk kolom sepak bola. Beberapa puisinya sangat populer dan banyak orang yang mengenalinya, seperti Aku Ingin, atau seringkali dituliskan bait pertama pada undangan perkawinan, Hujan Bulan Juni, Pada Suatu Hari Nanti, Akulah Si Telaga, dan Berjalan ke Barat di Waktu Pagi Hari. Kepopuleran puisi-puisi ini sebagai disebabkan musikalisasi terhadapnya. Analisis puisi pada bait pertama. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait saja ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Di baris pertama menjelaskan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Apa yang terjadi di masa depan itu dijelaskan, jasadku tak akan ada lagi. Kehidupan ini dikiaskan dengan kata jasadku, dilanjutkan dengan keterangan tak akan ada lagi. Artinya sesuatu yang tak akan kembali. Jadi baris kedua menjelaskan tentang kematian. Pada baris ketiga dan keempat dijelaskan bahwa penulis tidak merelakan kehidupan terhenti hanya dikarenakan sebuah kematian, tak akan kurelakan sendiri. Untuk itu penulis menyelipkan kehidupan di dalam setiap bait-bait saja, yang dapat diartikan sebuah karya sastra. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik saja ini, kau akan tetap kusia-siati. Pada di bait kedua dijelaskan bahwa kehidupan tidak akan terhenti hanya dikarenakan kematian. Pada suatu hari nanti yang menyatakan sesuatu yang masih akan datang. Di baris kedua, suaraku tak terdengar lagi. Di bait kedua ini kehidupan dikiaskan dengan kata suara. Kehidupan ini lebih pada tanda kehidupan yang berupa emosi, suara hati, dan apapun bersifat kebatinan. Tak terdengar lagi, yang berarti suara atau kehidupan tadi sudah tidak lagi bisa dirasakan oleh indera, yang berarti kematian. Kemudian di baris ketiga dan keempat pada bait kedua, tapi di antara larik-larik saja ini, kau akan tetap kusia-siati. Menegaskan pengecualian atau penentangan terhadap kematian tersebut dengan meletakkan kehidupannya dalam setiap larik-larik saja. Di baris keempat, kau akan tetap kusia-siati, maksudnya itu melakukan apapun agar kehidupan tetap
hidup dalam karya-karyanya, hingga orang-orang yang mencintainya akan selalu merasakan kehadiran jiwa penulis walaupun penulis kelak sudah tiada. Pada suatu hari nanti, impian pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf saja ini, kau tak akan letih-letihnya ku cari. Baris pertama masih sama pada suatu hari nanti, menjelaskan tentang apa yang kelak akan terjadi pada baris kedua. Impianku pun tak dikenal lagi. Kehidupan di sini dilambangkan dengan kata impian. Maksudnya tanda kehidupan yang ditegaskan di sini adalah yang terbentuk keinginan hasrat cita-cita pada bait tak dikenal lagi. Maksudnya manusia tanpa sebuah mimpi sama saja dengan mati. Di baris ketiga dan keempat, namun di sela-sela huruf saja ini, kau takkan letih-letihnya ku cari. Menjelaskan bahwa walaupun impiannya kehidupan tadi sudah tidak dikenal, namun penulis tetap mencarinya dan berusaha agar kehidupannya kekal di dalam sela-sela huruf saja yang merupakan kiasan dari karya-karyanya. Adapun amanat dari puisi pada suatu hari nanti, bahwa penyair ingin menyampaikan kesetiaannya kepada pembaca walaupun ia sudah tidak ada. Pembaca tak usah sedih karena dia tetap setia dan tetap bisa menemani pembaca dengan karya-karyanya. Sekian dari video saya analisis karya sastra pada pendekatan teori memetik. Semoga bermanfaat yang bagi melihat video saya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di-share ke teman-teman dan keluarga terdekat Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.